Gue mau nanya ke lo, terakhir kali lo ngaca di depan kaca ya tentunya, apa sih yang lo pikirin soal diri lo gitu? Lo tuh fokus ke apa sih? Apakah yang lo lihat adalah wajah lo ketika lagi capek? Atau lo mungkin fokus ke perut lo yang udah buncit gitu? Atau mungkin lo ngerasa insecure dan overthinking? Nah, negatif semua ya. Well, kalau misalnya jawaban lo mostly adalah jawaban yang negatif, di sini gue mau jelasin gimana caranya lo bisa pelan-pelan ngerasa nyaman sama diri lo sendiri dan insecure yang lo rasain bisa berkurang. Mungkin lo udah pernah dengar kalau sebenarnya insecure itu wajar banget dan bisa jadi bagus juga sebenarnya di beberapa waktu. Karena kadang dari perasaan insecure juga ada perasaan ingin berkembang yang muncul. Misalnya lo mungkin iri gitu ya, insecure karena temen lo baru naik jabatan. Akhirnya lo pakai ini sebagai dorongan memotivasi lo untuk bekerja lebih keras. Dengan harapan lo bisa naik jabatan juga. Dan mungkin lo udah naik jabatan juga. Sedikit insecure memang diperlukan. Bisa jadi ya. Tapi seringkali memang insecure itu malah ngebuat kita makin ngerasa buruk sama diri sendiri, malah bikin kita fokus sama kekurangan, malah kita ngejudge diri sendiri makin keras, dan gak jarang juga malah bikin kita ngerasa gak nyaman sama diri kita. Padahal insecure yang sehat ya sebenarnya harus didasari sama perasaan nyaman sama diri sendiri. Nah terus gimana sih caranya biar kita bisa ngerasa nyaman sama diri sendiri? Well, sebenarnya caranya ada banyak banget. Kalau kita lihat dari salah satu benchmark kita ya, dari salah satu life coach, cara yang bisa kita lakuin adalah dengan mendengarkan apa yang tubuh kita butuhkan. Nah, menurut gue ini salah satu saran yang ya bisa dibilang oke. Kenapa? Karena seringkali kita kan ngejar sesuatu yang ngorbanin tubuh. Padahal sebenarnya gimana tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu itu beda-beda. Jadi kita perlu banget buat ngenalin, dengerin, dan memahami gimana tubuh kita bekerja. Contohnya misal, lo emang kurang tidur, lo butuh istirahat, badan lo lagi capek banget misalnya ya. Tapi lo ngerasa lo harus olahraga, biar tetap konsisten. Lo udah tahu badan lo tuh capek banget, dan lo pasti bakal, misalnya ya nggak bakal produktif pun olahraganya, dan nanti juga setelah olahraga mungkin nggak bakal bisa ngejalanin hari-hari lo. Nah kalau misalnya lo ngedengerin tubuh lo, ya sebenarnya bisa aja sih buat olahraga, tapi yang ringan-ringan dulu aja. Tapi ya kalau misalnya lu maksa untuk dengan derajat yang memang tinggi juga olahraganya, high intensity gitu, bisa jadi badan kita malah jadi kecapean, bisa jadi malah efeknya jadi buruk juga ke kita gitu. Nah itu tadi buat ngedengerin tubuh kalau versi fisik gitu ya, olahraga ya simple. Tapi sebenarnya kita juga bisa menerapkan ini dengan keadaan mental, yaitu dengan mulai memperhatikan gimana caranya kita ngobrol sama diri kita sendiri. Contohnya adalah self-talk. Karena gimana kita memandang diri kita itu ya bakal ngaruh ke gimana kita ngomong, gimana kita mikir, gimana kita berperilaku. Contohnya, kalau misalnya kita ngerasa diri kita adalah orang yang malas, mungkin kita ngerasa diri kita nggak berguna, diri kita tuh achievementnya dikit. Wajar kalau misalnya akhirnya kita menggunakan perasaan kita terhadap diri kita jadi alasan buat kita nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya milih buat nggak ngapa-ngapain, milih untuk rebahan. So that's why ya gue saranin sih untuk lo untuk mulai ngecek gimana cara buat kita ngobrol sama diri kita sendiri. Kebanyakan negatifnya atau kebanyakan ngejatuhinnya, atau justru lo lebih banyak menghukum diri sendiri gitu, bukannya mengapresiasi diri. Nah ini sebenarnya adalah hal yang bisa dibilang bahaya ya gitu, dan bisa dibilang juga nggak mudah buat mengubah self-talk kita. Apa harus langsung jadi pede gitu atau super positif? Ya nggak juga sih ya. Atau mungkin kita jadi denial, ngerasa bahwa diri kita nggak ada negatifnya, ya nggak gitu juga sih. Tapi kita bisa pelan-pelan buat mengubah dari yang negatif ini jadi positif, tapi tetap realistis. Misalnya, caranya adalah dengan lu misal cerita ke orang, gitu. Lu mulai terbuka sama orang, atau lu mungkin mulai pergi ke profesional. Supaya apa? Supaya lo lebih paham gimana lo memandang diri lo sendiri, gimana ngebangun self-talk yang positif, dan lain sebagainya. Nah idealnya gini, ketika lo udah mulai bisa ngedengerin tubuh lo, ngedengerin diri lo sendiri, gitu ya, sekarang tuh lagi kayak gimana sih, lagi negatif atau enggak, dan fokus apa sih yang tubuh lo rasain, kemungkinan besar insecure dan overthinking kita bakal berkurang. Kenapa? Karena ya ini juga yang namanya konsep meditasi ya, konsep mindfulness, dimana kita sebenarnya aware sama apa yang terjadi sama diri kita. Dan gak setiap hari kita memang harus kerja. Gue pribadi kerja, ya paling sehari yang kerja kerasnya gue 2-3 jam. Serius banget. Abis itu sisanya ngapain? Ya sisanya istirahat, sisanya kerja yang administratif.
sisanya kerja manajerial. Jadi kayak memang gue coba bagi-bagi semua itu berdasarkan kebutuhan tubuh gue juga. Kalau memang gue lagi capek ya gue nggak berusaha untuk kerja gitu, kecuali memang urgent banget ya, atau memang deadline banget. Tapi kan nggak setiap saat kita kayak gitu. Jadi memang kita harus mulai dengerin tubuh kita, dan harus mulai paham kalau tubuh kita itu ya memang butuh didengerin, dan biasanya bakal nyediain apa yang kita butuhin. Tapi kadang orang-orang juga salah nangkep sih, ketika kita bilang dengerin tubuh kita gitu. Kayak banyak yang berpikir, mendengarkan tubuh kita berarti ya kita bisa malas-malasan terus. Karena tubuh kita merasa nyaman, merasa enak, dengan kita memang istirahat terus-terusan, rebahan terus-terusan, atau mungkin self-healing gitu ya, buang-buang uang, dan lain sebagainya, sampai mungkin butuh waktu sekitar 6 bulan misalnya. Sebenarnya kita bisa nggak sih ngelakuin berbagai macam hal gitu ya, dengan dalih mengikuti tubuh kita? Sebenarnya kenapa healing 6 bulan itu gue kurang pro dengan itu gitu ya. Dan menurut gue meskipun itu bisa ngebuat kita lebih senang dan lebih baik, ya itu nggak nyelesain masalah. Karena pada akhirnya ya masalahnya nggak selesai, tapi kita malah kabur gitu ya untuk melakukan hal lain. Kita melepas tanggung jawab kita lah ibaratnya buat nyelesain masalah yang muncul. That's why di sini gue mau ngenalin sebuah konsep yang namanya adalah personal accountability. Konsep ini sebenarnya mirip sama gimana caranya kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab sama seluruh perkataan dan perilaku yang kita lakuin. Basically konsepnya gitu. Personal accountability di sini bukan berarti lu perlu bertanggung jawab dengan lu ngehukum diri sendiri ketika lu salah. Tapi balik lagi sebenarnya ke alasan lu melakukan ini tuh kenapa dan buat siapa. Gitu, dan nanti hasilnya gimana sebenarnya setelah lu ngelakuin ini. Kita pakai salah satu contoh buat konsisten olahraga. Kita bisa sih tetap konsisten olahraga tanpa sebenarnya maksain dan terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita bisa mulai misalnya dengan nyusun jadwal untuk diri kita sendiri dan nyesuaiin sama kebutuhan dan kemampuan kita saat ini. Dan sekarang kalau misalnya lu baru sanggup ya lari misalnya baru 2-3 kilo lah gitu seminggu, ya nggak masalah. Ketika kita lagi kecapean banget dan cuma sanggup yoga 20 menit ya nggak apa-apa juga. Yang penting nanti ditingkatin aja ya sedikit demi sedikit, kalau misalnya memang lo punya target. Nah, personal accountability ini bisa ngebantu lo buat paham garis tengah dari segala hal yang lo lakuin. Lo bisa tetap konsisten, tapi di saat bersamaan yang gak maksain, dan jadinya gak ngasih dampak negatif buat diri lo sendiri. Bisa jadi ini butuh waktu dan progres ya, untuk bisa nemuin jalan tengah. Karena kadang-kadang ya kita terjebak di antara entah kita jadi gak produktif, atau kita jadi yang namanya toxic productivity. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sama sekali, atau berarti kita ngelewatin semua ini sendirian gitu, ketika kita memang butuh bantuan. Gue harap semoga video ini ngebantu lo lebih paham tentang gimana caranya supaya kita bisa lebih nyaman sama diri kita sendiri, dan di saat yang bersamaan bisa juga bertanggung jawab sama hal yang bakal kita lakuin.